KPK resmi menetapkan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti, sebagai tersangka kasus suap di Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2016. KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khair, karyawan swasta Julia Persetyarini, dan Desi A. Edwin sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Damayanti, Julia, dan Desi diduga sebagai penerima suap dari Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khair terkait pemulusan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2016. Dari tangan UWI dan DES diamankan uang masing-masing 33.000 Singapura dolar. Sebelumnya UWI juga telah menerima uang sebesar Singapura dolar 33.000 yang telah diambil oleh DWP melalui sopirnya di kediaman UWI pada dini hari tanggal 13 Januari 2016. Setelah ketiga orang tersebut, KPK bergerak ke arah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dan menangkap DWP. Usai menjalani pemeriksaan intensif selama 1 kali 24 jam, tersangka Damayanti Wisnu Putranti resmi menjadi tahanan KPK. Dengan menggunakan rompi tahanan KPK, ia beserta tersangka lainnya langsung dijebloskan ke rutan KPK. Baik Damayanti maupun 3 tersangka lainnya memilih bungkam saat digelandang menuju rutan KPK. Sebelumnya, KPK menangkap tangan Damayanti bersama 5 orang lainnya hari Rabu dini hari. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai 99.000 dolar Singapura yang dibagi secara terpisah untuk ketiga tersangka penerima suap. Terungkapnya kasus ini menambah daftar panjang wakil rakyat di DPR yang terlibat kasus korupsi. KPK resmi menetapkan anggota DPR dari fraksi PD Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti sebagai tersangka kasus suap di Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2016. Terungkapnya kasus itu menambah daftar panjang wakil rakyat yang terlibat kasus korupsi. Untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus suap dan juga kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR sudah hadir di studio peneliti ICW Tamais Langkun, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui SMS di 081183335551 dan layanan telepon 021529000310. Saya langsung ke Mas Tama. Mas, kalau kita bicara soal kasus korupsi yang melibatkan anggota dewan, kok nampaknya ini nggak berhenti? Apa yang terjadi menurut Anda? Ya, sebetulnya ini kan banyak ya penyebabnya. Kalau yang pertama sih yang pasti kita lihat adalah ya ini kan karena korupsinya sebagian besar soal pengadaan barang dan jasa, dan sebagian besar itu hubungannya sama suap. Ya pasti ini problem soal pengadaan dan proses penganggaran. Dan itu memang salah satu yang paling krusial ya. Di negara memang ini menjadi kecenderungan di negara-negara berkembang ya, karena memang negara berkembang ini kan dia fokus banyak pada sektor infrastruktur sehingga hal-hal yang berhubungan dengan pengadaan itu sangat besar sekali di sana. Ya. Nah, ini kalau kita bicara soal kasus korupsi, untuk periode yang sekarang aja nih ya, DPR RI, saya ingat kalau tidak salah ada Adriansah. Itu juga dari PD Perjuangan. Terus kemudian ada Dewi Yassin Limpo dari Hanura, gitu. Dan dari ada Patrice Trio Capella, gitu. Walaupun itu bukan pengadaan ya, tapi kasusnya tetap korupsi gitu ya, suap juga. Terus yang sekarang ini ada Damayanti Wisnu Putranti. Nah, kalau kita melihat dari 4 kasus ini sebetulnya, kalau kita melihat Damayanti dan Dewi Yassin Limpo, koreksi kalau saya salah, ini adalah mereka orang-orang yang baru pertama kali berada di pusat kekuasaan ya, artinya di DPR RI gitu kan ya. Kalau Dewi Yassin Limpo dia pernah di DPRD, tapi kok nampaknya banyak yang mengatakan bahwa justru dia belajar di daerah untuk melakukan apa yang terjadi di pusat ini. Apa yang terjadi? Kalau yang kita lihat memang ini kan nggak, dalam tanda kutip, nggak ada yang kapok ya, atau kemudian penangkapan dilakukan oleh KPK ini tidak berefek lebih jauh sebetulnya terhadap para pelaku korupsi. Nah, yang kita lihat kan ini anggaran baru ini 2016 nih. Nah, artinya KPK sebetulnya juga sudah memulai nih, ketika ada anggaran dibahas dia langsung betul-betul cek, dia lihat, dia saring semua informasi sehingga ditangkaplah Damayanti. Jadi dalam pandangan saya ini merupakan menjadi salah satu memang gebrakan KPK di periode pimpinan yang baru ya. Ini menurut saya menjadi catatan yang positif menurut saya. Ya. Nah, kalau menurut catatan ICW sendiri, Mas Tama, ini sudah berapa banyak anggota DPR RI yang ditangkap
terkait kasus korupsi. Yang kita hitung itu DWP yang terakhir itu yang ke-55. 55? Iya, berarti sejak KPK berdiri ya, anggota DPR yang ditangkap sejak KPK berdiri. Nah, kemudian ini yang DPR RI ya? DPR RI. Oke. Nah, kemudian yang baru Damayanti, berarti dia yang ke-56. 56. 56 anggota DPR. Kemudian kalau kita lihat kita gabung misalnya dengan anggota DPRD ya yang ditangkap oleh KPK itu totalnya bisa sampai 88 legislatif atau wakil rakyat yang sudah ditangkap oleh KPK. 88. Ya. Saya nggak kebayang, ini KPK kan sebetulnya penyidiknya sangat sedikit gitu ya. Saya nggak kebayang kalau KPK itu ada beberapa gitu kan sebetulnya. Betul sekali. Ini memang jadi persoalan yang nggak selesai-selesai. Dan kalau kita lihat karakteristik kasusnya dari semua yang ditetapkan sebagai tersangka yang itu dari anggota legislatif itu sekitar 82% itu polanya suap. Polanya suap. Iya. Okay. Jadi sisanya itu hubungannya sama tadi soal penyalahgunaan kewenangan, kemudian tadi yang menyebabkan kerugian negara dan lain sebagainya. Jadi memang pola suap ini menjadi pola yang paling sering digunakan oleh anggota DPR. Ya, ini kalau kita bicara soal pelaku-pelakunya ini kan bukan hanya orang-orang yang sudah lama terlibat dengan kekuasaan sebetulnya. Betul. Artinya dia menjadi anggota dewan bukan hanya sekali misalnya. Tapi juga mereka yang baru menjadi anggota dewan itu juga begitu juga. Langsung melakukan gebrakan lewat korupsi maksudnya. Gebrakannya luar biasa gitu. Jarang memberikan pernyataan-pernyataan di umum tapi memang menjadi tipologi ya, beberapa yang biasanya pengumpul uang, bahasanya mungkin bisa dianalogikan sebagai pemetik ya. Itu memang kecenderungan tidak banyak bicara. Kita ingat kasus Nazarudin misalnya. Nazarudin kan tidak banyak statement di publik ya, tetapi begitu kita lihat kasusnya luar biasa sekali, banyak banget. Dan sekarang dia masuk lagi yang baru, kasus soal pencucian uang gitu ya. Dan kalau saya baca dari konstruksi dakwaannya, saya rasa ini hampir terjadi di setiap anggota DPR yang melakukan korupsi. Jadi misalnya yang kalau kita lihat ketika dia bicara di DPR itu bicara soal anggaran. Bahasa yang sering saya temukan dalam putusannya Rosa, dakwaannya Nazarudin itu ada beli atau belanja di DPR. Jadi orang-orang ini belanja di DPR, kemudian dia kasih uang di awal, atau misalnya setelah dia dibantu pemenangannya, tendernya, kemudian dia kasih uang. Nah ini yang kemudian terjadi. Kalau kita lihat tadi misalnya pembangunan jalan di Indonesia Timur ya, dari proyek PU misalnya, tadi kalau keterangan dari pimpinan KPK, tentu itu juga kita lihat hampir bisa dipastikan bahwa ini ada hubungannya sama pengamanan anggaran. Jadi bagaimana kemudian proses anggaran itu diamankan sehingga kementerian tersebut atau SKPD atau siapapun itu kemudian dia menjadi penyelenggara, kemudian dia bisa lihat ada proyek-proyeknya di sana. Mas Tama, kalau Anda mengatakan bahwa ini soal pengamanan anggaran, nggak mungkin Damayanti kerja sendiri dong. Artinya kalau mengamankan itu mesti butuh banyak pasukan. Betul, hampir semua kasus korupsi yang berhubungan sama anggota DPR, kita lihat aja, pasti akan berhubungan sama teman-temannya. Apalagi ngomongnya soal suap. Itu udah pasti ada teman-temannya di situ yang kemudian apakah dia nanti menjadi saksi, apakah dia hanya membantu dan lain sebagainya. Dalam kasus Nazarudin misalnya kan juga disebut banyak orang. Dalam kasus Hambalang juga disebut banyak orang. Nah, memang kansnya akan sangat besar kemudian akan melibatkan pihak-pihak lain. Dan itu lintas partai. Lintas partai. Kita lihat dalam kasusnya misalnya Nazarudin lagi ya yang lebih gampang dipelajari, ada Angelina Sonda, kemudian ada yang lain-lain juga kan begitu. Nah, ini kalau kita bicara kasus Damayanti, ini koreksi kalau saya salah. Dia tergolong masih baru gitu. Masih baru. Apakah dia sengaja memang dimanfaatkan dalam tanda kutip juga gitu ya? Artinya dia mungkin bisa entah dicuci otak atau apapun gitu artinya, supaya dia yang maju ke depan kepada mereka yang akan menyuap, atau gimana kalau menurut Anda? Yang saya lihat, saya sendiri memang belum bisa melakukan penilaian lebih jauh ya, karena informasi yang tersedia di publik memang juga belum banyak. Tetapi kalau kita lihat ketika dia misalnya baru duduk di DPR dan kemudian ya dalam pandangan kita dalam ini tanda kutip anak bawang ya, gitu ini kan. Juga sembrono ya. Sudah banyak yang tertangkap tangan oleh KPK ketika dia melakukan transaksi misalnya tadi setelah deal proyek kemudian uang diberikan. Ini kan sebetulnya masih gaya-gaya yang kita anggap sebagai korupsi yang primitif. Primitif ya? Ya, primitif walaupun memang paling susah. Suap ini paling susah dibongkar, tapi kalau lihat dari polanya tadi misalnya ini masih pola lama gitu ya.
Kalau yang baru-baru kan banyak, misalkan dia menggunakan jasa keuangan, dia buat dalam bentuk saham. Nazarudin saja misalnya, ketika dia mengalihkan uang-uang dalam konteks penyucian uang, dia menggunakan, dia beli saham, dia beli apa, dia beli apa. Jadi memang dia sudah menggunakan konsep layering, sudah menggunakan berbagai macam hal-hal yang kita anggap sudah modern. Nah, kalau ini kemudian masih proyek dapat, kemudian atau misalnya proyek belum dilakukan, misalnya dia sudah dalam tanda kutip sudah ijon misalnya, dia bayar di situ, kemudian ditangkap oleh KPK. Ini sebetulnya masih pola yang lama. Pola lama, pola primitif menurut Anda, dan mungkin juga pola pikirnya masih primitif juga karena apa namanya, sudah digaji cukup baik gitu ya. Baik, betul. Tapi masih melakukan korupsi. Kalau bicaranya ke sana ada banyak dimensi yang memang perlu diperbaiki ya. Yang pertama pasti bicara soal rekrutmen di partai politik ya. Kita kan juga nggak tahu misalnya apakah kemudian Damayanti ini orang-orang yang betul bekerja serius di partai, dia bangun basis, dia color ranting dan lain sebagainya sehingga dia layak terpilih. Atau jangan-jangan misalnya dia karena dia punya modal masuk ke dalam partai politik, kemudian kontestasi politik dia punya modal sehingga dia yang punya tiket untuk masuk ke DPR misalnya seperti itu. Ini kan kemudian problem di partai yang dari dulu sampai sekarang belum beres. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut, Mas Tama.